Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang Jumat. Alhamdulillah kita sudah masuk bulan 7. Artinya semester kedua tahun ini kita awali. Di awal semester kedua tahun 2021 ini wabah corona di Indonesia semakin meningkat. 2 hari yang lalu angka masih di 21.000 yang tertular. Di hari kemarin hampir 25.000. 24 kalau tidak salah 890 sekian. Jadi saudara-saudara, wabah ini belum terkendali. Oleh sebab itu, kita semua di kampus jangan ada yang menyepelekan, menganggap ringan apa yang terjadi dalam wabah COVID-19 ini. Saudara-saudara, 2 hari yang lalu saya mendapat kiriman surat dari seseorang yang mengatakan dari Yogyakarta, bercerita panjang lebar tentang COVID dan tentang vaksinasi. Ujungnya kawan yang kirim surat ini mengajak Syekh untuk tidak mempercayai adanya COVID-19 dan adanya vaksin dengan bahasa yang macam-macam. Namun saudara kita ini sepertinya mengikuti acara Topo Broto kita, mengetahui bahwa Syekh sudah vaksin bahkan 2 kali, bahkan sudah sebulan kemudian diperiksa lagi efek daripada vaksin. Sang kawan kita ini, apa yang saya sampaikan tempo hari, bahwa daya tahan tubuh sekian, kemudian D-dimer sekian, kemudian vitamin D sekian. Itu dijadikan dasar bahwa benar bahwa COVID itu tidak ada, kemudian vaksin itu hanya konspirasi. Buktinya Syekh andainya tidak divaksin juga seperti itu kondisi kesehatannya. Mengapa? Karena makannya dijaga, olahraganya rutin, kemudian rajin mengikuti apa yang ada di dalam kampus. Jadi apa yang disampaikan Syekh dalam Topo Broto itu dipakai dasar bahwa COVID ini sesungguhnya tidak ada. Itu hanya penyakit. Kalau ada yang mati kemudian diduga COVID, itu karena ada penyakit, umpamanya gula, umpamanya darah tinggi dan sebagainya. Saya harap kalau ada yang memprovokasi seperti itu, lalukan saja, tidak usah dijawab bahwa itu kepercayaan dia, maka surat tidak dibalas oleh Syekh. Hari berikutnya saya punya kawan dekat, saya bertanya, bagaimana kondisi lingkungan kita? Oh, baik-baik saja. Saya suka berjalan kemana saja, tidak ada apa-apa.
Kemudian ditanya lagi oleh saya, sudah vaksin? Beliau menjawab, oh vaksin ini, vaksin COVID. Ya. Oh saya tidak terlalu mempercayai, malah saya curiga. Karena itu dari Cina. Saya bertanya lagi, makanan apa yang sampean makan yang diimpor dari Cina? Ada sayuran apa semua? Pakaian apa yang sampean pakai yang impor dari Cina? Dan sebagainya. Ternyata banyak sekali. Nah, akhirnya saya pesan, baik-baik Pak, mumpung belum terjadi, nanti menyesal. Kalau sudah terjadi, menyesal. Sudah ikuti saja. Vaksin, kemudian protokol yang ada ini ikuti saja. Taati. Insya Allah selamat kita. Oh, kalau begitu, ya saya pikirkan. Nggak usah difikirkan, dilakukan saja. Ya itu cerita 2 hari sebelum Jumat ini. Saudara-saudara, tadi malam saya habis makan buka itu makan sudah biasa, berusaha apik, tapi kemudian perut seperti ada serangan rudal, tapi tidak diare. Jalan ke tangga, naik ke lantai atas, itu biasanya tegap, ini harus berpegang kuat-kuat gitu. Berat. Malam tidur juga terganggu, tapi tidak diare. Pagi-pagi tatkala OKK biasanya 2 jam atau 2 jam seperempat, ini baru 45 menit satu putaran main bola, itu sudah saya hentikan. Karena apa? Karena ingat dulu pernah membaca hadis Rasulullah mengungkap, shadaqallah wa kadzaba batnu akhika. Tuhan maha benar, yang bohong perut saudaramu. Itu ceritanya begini. Seorang sahabat menghadap pada Rasulullah, marido batnu akhi ya Rasulullah. Saudaraku sakit perut ya Rasulullah. Berikan obat pada saya. Disuruh ngasih madu. Askihil asal. Beberapa saat lagi datang, masih Rasulullah, kasih minum madu. Datang lagi, masih ya Rasulullah, kasih minum madu. 3 kali, baru kembali lagi, sudah cager. Sudah baik ya Rasulullah. Shadaqallah wa kadzaba batnu akhika. Allah yang benar, perut saudaramu yang bohong. Ingat itu, cari madu. Saya itu biasanya punya simpanan madu banyak. Mungkin udah dibagi-bagi. Cari kesana kemari nggak ada. Coba ke toko. Toko dapat. Saya yakin kalau madu di toko itu baik. Saya minum. Kemudian anak Sofia, Abi minum air dugan. Ya, obat Jawa berarti ya. Jadi obat Nabi dan obat Jawa dikumpulkan. Set. Terus duduk membuka berita, segar kembali. Yang tadinya Masya Allah seperti patah badannya, kaki berat apa semua, leng habis. Sekarang sehat lagi. Jadi 1 malam saja. Yang dipikirkan jangan-jangan hari Jumat nggak bisa datang, karena ada yang dikhawatirkan. Jadi diberi kesembuhan.
sehat lagi dan ringan lagi. Nanti sore harus tambahan olahraga, paling tidak 2 jam lagi. Nah, ini berita. Selanjutnya, hari ini tim penaksir daripada kampus kita yang kita baru ukur 1.800 depan, kemudian 1.800 selatan utara, kemudian 1.800 timur barat bagian belakang, yakni 324 hektar yang di dalamnya banyak bangunan. Itu yang kita dahulukan. Kemudian setelah itu nanti selebihnya, entah itu 1.000, entah itu berapa gitu, kita ajukan kedua. Nah, beliau hari ini datang, Pak Zainal Arifin. Zainal Arifin atau Zainal Abidin, Pak? Arifin. Ya. Zainal Arifin. Nah, nama ini nama yang tidak bisa dilupakan karena ada Arifinnya itu. Sudah Zainal Arifin. Itu kalau kita punya tarikat Qadiriyah itu pasti hafal. Kutub Robani wa Arifin Samadani. Tinggal nambah Zainal Arifin, jadi nggak lupa. Beliau datang, beliau sudah menyampaikan taksiran harga. Nanti tidak usah saya sampaikan, jangan-jangan nanti berubah. Kalau sekarang disampaikan nanti, ya itu yang jadi. Tapi kalau nyampaikannya nanti setelah Jumat, setelah ngobrol, insya Allah ada perubahan sedikit. Karena ini adalah bukan ITB, bukan IPB. Ini adalah kalau ITB dan IPB, APBN, APBD. Di sini hanya APBD. Anggaran pendapatan dan belanja dewek. Kalau yang APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Ini sumbernya kalau ITB, IPB. Kalau di sini APBD, anggaran pendapatan pembelanjaan diurus dewek. Jadi tidak daerah, tidak negara, dewek. Nah, alhamdulillah yang menaksir semua ini juga Ustadz kita Zainal Arifin. Beliau datang berdua, mudah-mudahan nanti kita ajak keliling. Tidak usah diajak keliling yang rumit-rumit. Keliling yang taksirannya dodo mentok saja itu. Kami istilahkan yang 324 ini kalau ayam dodo mentoknya itu. Dadanya sini. Kalau lebihannya itu nanti ada paha, ada punggung, ada suwiwi. Nah, yang dodo mentok dulu. Nanti diajak, ini tugas Pak Sabit dan Pak Abdul Halim untuk membimbing. Dan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, arsitek kita juga boleh ikut bersama-sama. Ini saja pesan Jumat, jaga baik-baik. Jangan ada yang terpengaruh oleh ajakan-ajakan tidak mempercayai COVID, tidak mempercayai vaksinasi. Vaksin penting. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.